Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada satu hari ini diambil dari kitab 1 Tesalonik 2 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian bunyi daripada firman Tuhan. Saudara yang kekasih, akhir-akhir ini kita dikejutkan oleh berita yang sangat menyedihkan. Ada bencana alam, tanah longsor, banjir bandang yang terjadi di daerah Sumatera Utara dan di daerah Tapanuli Tengah. Saudara, ada banyak hal yang kita perhatikan di sana, betapa penderitaan yang amat dalam. Banyak orang kehilangan harta benda, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Mereka tidak mendapatkan makanan, mereka sulit untuk keluar, mereka tertekan, mereka terjebak oleh air yang begitu besar. Mereka tidak memperoleh pertolongan dalam beberapa waktu lamanya. Saudara yang kekasih, mereka membutuhkan uluran kasih sayang, tidak hanya dengan perkataan mengatakan kami mengasihi kalian, tetapi mereka membutuhkan kenyataan akan kasih itu, membutuhkan sekali bantuan, sehingga ketika mereka tidak mendapatkan bantuan, mereka mengalami kelaparan. Maka yang terjadi adalah mereka menjara beberapa toko, bahkan gudang Bulog mereka jarah karena mereka sedang mengalami kelaparan. Walaupun dalam renungan harian saya katakan ini tidak membenarkan apa yang mereka lakukan, tetapi itulah kenyataan bahwasanya mereka membutuhkan uluran kasih sayang, membutuhkan ada orang-orang yang hadir bersama dengan mereka, mendampingi mereka, membantu mereka keluar dari persoalannya. Saudara, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita belajar dari Paulus, di mana Paulus memberikan kesaksian kepada kita lewat apa yang telah dia lakukan kepada jemaat yang ada di Tesalonik, di mana jemaat Tesalonik begitu dikasihi dan dicintai. Bukan saja dia hanya memberitakan Injil kepada jemaat yang ada di Tesalonik, tetapi juga dia hadir, dia tinggal, dia hidup bersama-sama dengan orang-orang Tesalonik. Demikian Paulus telah mengorbankan hidupnya, hatinya dia berikan untuk jemaat itu, tangannya membantu, bahkan pikiran dan tenaganya dia berikan untuk jemaat itu, agar jemaat itu mengalami pertumbuhan rohani. Ketika jemaat itu sakit, maka hadir Paulus. Ketika jemaat itu mengalami kelemahan, maka Paulus juga hadir bersama-sama dengan jemaat itu. Maka pada ayat ini kita diingatkan akan pentingnya kasih yang berasal dari Tuhan. NATO sering dialami oleh manusia. No action, talk only. Saudara, kasih tidak memberi makna tanpa perbuatan. Kasih tidak berarti apa-apa bila kasih itu hanya diucapkan, tidak dilakukan. Karena itu pada hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Ketika kita berkata aku mengasihi engkau, tidak cukup dengan perkataan. Ketika suami berkata kepada istri aku mengasihi engkau, tanpa perbuatan, maka kasih itu tidak punya arti apa-apa. Sebaliknya, istri ataupun anak-anak ketika berkata aku mengasihi engkau, tetapi tidak berbuat apa-apa, maka kasih itu tidaklah memiliki makna apapun. Tetapi tanpa ucapan pun, dengan kita mengasihi satu dengan yang lain, menghormati, hadir bersama-sama dengan orang yang kita cintai, maka kasih itu memperoleh makna yang besar. Hari-hari ini kita akan merayakan Advent tentang kasih Tuhan. Yesus mengasihi semua orang. Demikian pada hari ini juga kita diingatkan oleh kasih Yesus yang besar, mengasihi semua orang, tidak hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu, mengingatkan kami untuk kami bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, bukan saja dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Hadir di tengah-tengah ada duka cita, maka kami membawa sukacita.
Di tengah-tengah ada memerlukan bantuan, maka ada tangan yang terulur untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena itu biarlah kasih-Mu ada di hati kami, sehingga kasih Tuhan yang kami gunakan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, maka hidup kami akan terasa lebih hidup ketika kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita beraktivitas, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.